Kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena semuanya hanya fokus pada penyakit dan obatnya, bukan pada penyebabnya. Berarti selama ini petani itu salah paham berarti ya? Atau gimana? Kemungkinan besar salah paham. Yang kedua, mungkin karena minimnya informasi. Nah, disitulah hari ini menjadi besar harapan saya melalui Mas Nunu, ini bisa menjadi sarana penghantar paham. Jadi kita datang ke petani bukan untuk menggurui, ya, tidak untuk menyalahkan, tapi lebih ke interaksi untuk sama-sama mengevaluasi perjalanan dari usaha ini, agar nanti kita akan ketemu solusinya. Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan bertemu langsung dengan konsultan pertanian pupuk Mustika Tani yaitu Mas Fikri. Ayo kita langsung datangi langsung ke kantornya. Mari ikut. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Mau ketemu sama Mas Fikri? Sudah ada janji? Sudah. Oke, sebentar saya hubungi ya. Ya, baik ya. Jadi pastikan simak terus karena akan banyak ilmu yang akan dapat seputar pertanian ya. Oke, baik Pak, saya antar ke lantai 3 ya Pak. Siap. Silakan duduk dulu Pak, di sini saya panggilkan dulu Pak Fikrinya ya. Terima kasih. Hey Mas. Juragan ini. Maaf nih ganggu waktunya nih. Siap. Apa nih yang bisa dibantu, Mas Nunu? Jadi gini Mas. Siap. Saya kan nih mau mulai bertani lah. Ya. Karena memang notabene background orang tua saya petani. Oke. Cuman dari dulu saya itu paling nggak mau kalau disuruh datang ke lahan. Suruh itu paling nggak mau. Siap. Karena waktu kecil itu mindsetnya itu kalau sukses itu punya mobil mewah, punya rumah mewah, tinggal di kota. Siap. Gitu kan. Siap. Nah ternyata pas saya mengenal Mustika Tani nih ya, itu jadi ternyata mewah itu bukan mobil mewah atau rumah mewah itu ketika kita bisa berkebun. Oke. Nah ini saya mau mulai berkebun nih karena ternyata banyak loh artis juga yang sekarang itu mulai berkebun, mulai bertani. Bahkan idola saya David Beckham aja, beliau sambil punya kebun sendiri, tanam sendiri gitu kan. Siap. Nah itu yang membuat jadi inspirasi buat saya nih ya. Makanya kan saya jadi ganggu waktunya Mas Fikri nih ya. Siap. Jadi saya pengen belajar gitu kan supaya ketika nanti saya aplikasi nih mulai menanam itu saya nggak gagal. Oke. Gitu kan, terutama kan di pupuk nih kan. Karena yang saya tahu nih ya, pupuk itu kan ada pupuk organik, ada pupuk sintetis. Betul. Nah ini biar nggak salah nih pengaplikasiannya gimana, mungkin salah satunya itu ya. Siap. Penanaman baik yang bener tuh gimana gitu kan, yang mungkin sahabat-sahabat tani agripreneur juga biar nanti bisa sama-sama mungkin belajar lah. Oke. Mudah-mudahan ya video ini bisa banyak mendapatkan menjadi manfaat gitu kan untuk semua masyarakat Indonesia khususnya. Iya. Wah ini luar biasa nih. Jadi dengan situasi kondisi keadaan terkini di mana petani itu hanya tinggal pelaku sepuh-sepuh ya. Tuh. Nah, ini mudah-mudahan Mas Nunu bisa menjadi pelopor untuk rekan-rekan kaula muda nantinya yang masih seusia kita, yang notabene masih di masa-masa produktif ya, untuk pengembangan usaha di sektor pertanian. Tetapi kita juga tidak bisa, Mas Nunu, menyalahkan rekan-rekan muda di mana selama ini ketidaktertarikan rekan-rekan ini karena keadaan. Jadi pertanian di mana siap. Terima kasih. Oke, sambil nyantai Mas Nunu ya. Yap. Makasih banyak Pak. Oke. Jadi rekan-rekan muda ini tidak tertarik dengan sektor pertanian karena selama ini yang disuguhkan dan yang mereka lihat bertani itu tidak menguntungkan. Betul. Nah, tapi mereka juga tidak mencari tahu apa sih yang menyebabkan pertanian itu tidak menguntungkan. Sementara secara logika
pelaku usaha pertanian ini adalah sektor yang paling penting. Karena apapun jabatan, profesi ya, dari kita semua ini selama kita masih punya perut kan kita butuh makan. Terbayang ketika kita melakukan usaha di sektor yang itu pokok. Bener ya, Mas Nunu ya? Betul. Oke, yang hari ini saya hisap nih rokok gitu kan. Rokok saja industrinya menjadi luar biasa. Sementara kalau kita bicara jumlah penduduk, tidak semua perokok. Kenapa? Industri di sektor rokok ini menjanjikan. Pabriknya gede gitu ya. Tapi kok di sektor pangan tidak menjanjikan? Berarti kan ada something ya. Nah, ini yang menarik. Mudah-mudahan nanti dengan obrolan kita siang hari ini bisa membuka paradigma dan bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan mulai menanamkan mindsetnya usaha itu atau menjadi pengusaha itu tidak harus berkantor dan menjadi sukses itu tidak harus artinya berdasi, kan tidak harus ya, tapi menjadi petani yang sukses itu juga menjadi salah satu tujuan yang luar biasa untuk membangun finansial lebih aman kan gitu. Nah, jadi di sektor pertanian itu memang tidak sesimpel kalimatnya ya, Mas Nundu ya. Artinya bertani sama dengan bercocok tanam. Tidak sesimpel itu. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa masyarakat kita hidup di suatu negara yang dikenal sebagai agraris ya, dengan kondisi alam yang luar biasa, didukung dengan kualitas tanah dari mulai tanah marginalnya sampai vulkanonya gitu ya. Tetapi masyarakat petaninya tidak, masih dalam arti masih jauh dari kata sukses. Mungkin kalau kita hitung hanya sekian persen, betul ya. Dan yang paling yang paling mengkhawatirkan itu minimnya generasi. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pecahkan gitu ya. Jadi bertani itu tidak hanya bercocok tanam, karena petani sendiri atau sektor usaha di sektor pertanian ini itu ada 3, 1 petani, 2 pelaku pertanian itu sendiri ya, maksudnya petani dan pelaku budidaya. Terus dia bisa ditingkatkan menjadi pengusaha pertanian gitu kan, dan dia bisa ditingkatkan menjadi bisnis pertanian. Bedanya di mana? Kalau petani dia hanya bisa fokusnya yang penting nanam, dan dia berhasil panen sudah masuk kategori petani. Kayak Mas Nunu belajar secara autodidak, mengikuti pola yang ada, olah lahan, tanam, panen, sudah masuk kategori petani. Tapi kalau masuknya nanti ke level pengusaha pertanian, berarti Mas Nunu harus lebih belajar lagi. Bukan hanya bisa menanam, tapi juga bisa memanajemen. Nah, oke ya. Nah, nanti ketika Mas Nunu meningkat ke level di atasnya, yaitu bisnis di sektor pertanian, berarti Mas Nunu sudah tidak harus ke lahan dong. Semuanya sudah tersistematis. Nah, itu memang di kampung saya juga nih, kampung halaman. Ya. Justru memang yang sukses itu yang menjadi ya pelaku bisnis yang membeli hasil panen ke petani, Pedagang gitu kan. ya. Pedagangnya itu yang maju. Bahkan yang saya lihat petaninya pun ya gitu-gitu aja. Bahkan sempat nenek saya juga ngobrol gitu kan. Sekarang itu nanam itu udah nggak ada untungnya. Bisa dibilang pusplos, nggak kayak dulu. Karena besarnya biaya produksi, terutama pupuk. Ya. Itu. Bahkan ya sekarang itu kebanyakan petani itu lebih percaya adanya pupuk sintetis. Kalau nggak ada pupuk sintetis, nggak berani nanam. Betul. Padahal yang saya tahu zaman dulu kan nggak ada pupuk sintetis, tapi kan hasil panen tetap bagus gitu kan. Iya. Nah, makanya kan pada pagi ini nih pengen sharingnya di sana gitu kan. Oke. Jadi gini, Mas Nunu. Kalau kita bicara pupuk sintetis dan juga pertanian, untuk saat ini memang cenderung susah ya untuk dipisahkan. Karena paradigma yang berkembang di lapangan, pupuk itu adalah sintetis. Ya. Ya gitu ya. Betul. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah paradigma yang cukup kuat di lapangan?
Karena memang selama ini masyarakat kita melakukan usaha di sektor budidaya, khususnya di pertanian ini, hanya mengikuti contoh yang ada di sekitarnya. Tidak serta-merta belajar melalui dasar. Jadi bertani itu secara umum, selama mereka bisa melakukan perawatan pada tanamannya, mereka berani untuk bertani meskipun statusnya adalah gambling. Petani hari ini tidak bisa menentukan, saya nanam ini modal saya sekian, target saya panen sekian, lalu saya akan survive di angka sekian. Tidak bisa, Mas Nunu. Kenapa? Banyak faktor. Satu, mungkin karena mereka tidak bisa menghitung secara manajemennya. Yang kedua, mungkin sudah tidak didukung dengan kondisi alamnya. Yang ketiga, adanya fluktuatif harga pasar untuk hasil produksinya. Yang keempat, biaya operasionalnya yang cukup tinggi. Sehingga bisa disimpulkan hari ini rekan-rekan petani ini ketika melakukan praktek budidaya, belum panen mereka harus sudah mengalami resiko kerugian. Ini satu contoh, gambaran singkat saja. Secara umum dari wilayah yang ada di Indonesia yang sudah kita kunjungi ya, Mas Nunu ya. Jadi masyarakat itu bertani dengan cara melakukan olah lahan, penanaman. Setelah itu tanaman mereka tumbuh, mereka mindsetnya sudah tertanamkan sejak lama. Maka tanaman ini harus dilakukan perawatan dengan penyemprotan menggunakan, mohon maaf, pestisida atau fungisida gitu ya, sejak awal. Sementara mereka nggak mencoba mencari tahu apakah kondisi tanaman yang sehat ini membutuhkan pestisida dan fungisida, atau dikembangkan tanaman yang sehat ini akan berpengaruh secara kesehatannya apabila kita racuni dengan pestisida dan fungisida. Jadi tidak ada konteks untuk pencarian informasi lebih luas ke arah sana kan, sehingga ketika tanaman tumbuh dan proses perawatan dilakukan, berapa uang yang sudah mereka keluarkan. Contoh, pestisida harganya berapa, mereka semprotkan dengan alasan antisipasi. Ini uang kan yang disemprotkan. Terus mereka juga mencegah nanti terjadinya serangan jamur, maka aplikasikan fungisida. Ini uang, Mas Nunu. Sementara realitanya nanti ketika tanaman rekan-rekan ini sudah menjelang produksi, ternyata tanaman ini juga masih potensi terserang jamur. Nah, inilah yang menjadikan konteksnya pencegahan tadi sia-sia. Sia-sia dari aplikasinya, sia-sia dari pembiayaannya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena semuanya hanya fokus pada penyakit dan obatnya, bukan pada penyebabnya. Berarti selama ini petani itu salah paham berarti ya? Atau gimana? Kemungkinan besar salah paham. Yang kedua, mungkin karena minimnya informasi. Nah, disitulah hari ini menjadi besar harapan saya melalui Mas Nunu, ini bisa menjadi sarana penghantar paham. Jadi kita datang ke petani bukan untuk menggurui, ya, tidak untuk menyalahkan, tapi lebih ke interaksi untuk sama-sama mengevaluasi perjalanan dari usaha ini agar nanti kita akan ketemu solusinya. Gitu. Kenapa kita harus sudah mulai bergeser pandangan kita dari titik masalah dan obatnya ke titik masalah dan penyebabnya? Karena ketika kita tahu masalahnya dan kita hanya tahu obatnya, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Fokuslah pada penyebabnya. Kenapa tanaman ini bisa terserang jamur? Tentu ada faktornya kan, tentu ada media pembawanya kan. Nah, mungkin kan segala sesuatu itu tiba-tiba ada tanpa penyebab, tiba-tiba muncul tanpa penghantar, tidak mungkin. Ini satu contoh singkat di lapangan yang sering memunculkan populasi atau endemik dengan spora jamur ini. Apa itu? Praktek penggunaan kotoran hewan mentah.
Nah, kenapa kok kita mengangkatnya di topiknya praktek penggunaan kotoran hewan mentah? Penggunaan kotoran hewan mentah ini kan didasari karena paham masyarakat kondisi kesuburan tanah yang sudah menurun. Betul ya? Lalu fokus pada menurunnya kondisi kualitas kesuburan tanah, berfokus pada suplai tingkat kesuburan tanah. Karena masyarakat tahu tanah ini menurun secara kualitas, berpikirnya terlalu singkat, menganggap kotoran hewan ini adalah suplai kesuburan tanah. Konteksnya tidak akan ketemu. Harusnya ini tanah yang dari nenek moyang kita dinyatakan subur, mengalami kemunduran tingkat kesuburannya, penyebabnya apa? Baru kita cari solusi dan aplikasikan. Tapi karena kita tidak pernah mencari tahu penyebab kemunduran kualitas kesuburan tanah, lalu kita ambil alternatif singkat. Kasih saja kotoran ayam atau kotoran domba, kan gitu ya. Nah, cuma statusnya masih mentah. Berarti kan saya juga sering lihat ya, Iya. orang tua saya itu ngambil nih kotoran hewan, misalkan untuk kambing, itu ayam, itu langsung ditabur aja di lahan. Berarti itu kurang tepat ya? Iya, jadi kita tidak menyatakan ini salah ya, tetapi ini sedikit kurang tepat. Kenapa? Kita coba tarik mundur sedikit ke logika. Kotoran hewan atau kotoran limbah peternakan lah ya. Kotoran hewan sama dengan limbah peternakan, betul ya? Yang namanya limbah berarti statusnya masih dalam kerangka itu sampah, benar ya? Jadi ketika sampah yang kita aplikasikan ke lahan, ada 50% nilai manfaat dan ada 50% nilai tidak manfaat. Apa yang tidak manfaat ini? Bisa satu, di dalam tumpukan sampah dari limbah peternakan ini mungkin menjadi media berkembang biaknya spora, jamur, nematoda, dan masih banyak lagi termasuk mikroba yang tidak baik. Terbayang ketika ini kita pindahkan ke lahan, nilai manfaatnya diserap untuk pertumbuhan tanaman, nilai tidak manfaatnya akan berkembang di dalam tanah. Sementara proses itu dari spora ketika tidak terkondisikan berubah menjadi mikroba, berubah menjadi bakteri, munculnya apa? Fusarium. Nanti dari bakteri fusarium ini, layu bakteri atau apalah istilahnya di lapangan gitu ya, yang familiar nih, nanti akan berkembang lagi menjadi virus. Jadi berangkat dari spora, dari jamur. Berarti selama ini petani itu mendatangkan hama itu sendiri ya berarti. Betul. Nah, disinilah circle-nya yang tidak pernah terselesaikan karena saling terhubung. Iya. Ketika sudah tumbuh tanaman, petani sibuk mengendalikan jamur, tetapi ketika selesai penanaman, petani ngekspor jamur lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak pernah mencari tahu penyebab. Nah, kenapa kita konteksnya harus paham dulu penyebabnya? Karena mau bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, setuju kan? Nah, jadi bagaimana cara kita mencegahnya? Ketika kita sudah tahu bahan dasar berkembang biaknya jamur itu adalah kotoran hewan, maka kita harus hindari penggunaan kotoran hewannya. Lalu di sini tidak berhenti hanya di kalimat ini, nanti salah paham. Kita tetap menggunakan suplai hara organik, tetapi sari patinya. Jadi yang diambil itu hanya sari patinya saja. Betul. Jadi tidak beserta ampasnya. Karena tidak ada sejarah, Mas Nunu, akar tanaman makan kotoran ayam. Pernah dengar? Tidak ada. Tidak ada satupun akar tanaman itu yang makan kotoran hewan, tidak ada. Yang mereka makan adalah sari patinya. Betul ya? Nah, jadi menarik ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan sari patinya untuk kita aplikasikan ke media tanam. Satu, tentu ini lebih hemat. Yang kedua, ini mencegah berkembang biaknya parasit, nematoda, dan spora tadi. Tentu meningkatkan daya hemat kita lagi sebagai pelaku usaha pertanian kan?
Berarti salah satu faktor yang menentukan nanti hasil panen meningkat itu kita juga perhatikan tanahnya juga ya. Wajib Mas Nun. Oke. Karena bertani itu tidak hanya bisa merawat tanaman, tapi wajib juga bisa merawat tanah. Contoh penghantar paham lagi untuk Mas Nunu sambil santai gitu ya, sambil minum kopinya. Siap. Jadi begini, Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil sektor pangan. Dan kalau kita tarik ke belakang, Indonesia itu berdiri bukan seketika menjadi republik, tapi sebuah kerajaan-kerajaan di setiap wilayahnya. Di zaman kerajaan itu kira-kira butuh beras tidak? Butuh. Betul. Kira-kira pabrik pupuk di zaman kerajaan sudah ada belum? Belum ada. Sejarah kita buka, makmur tidak? Kerajaan yang ada di Indonesia ini awalnya dengan tidak menggunakan pupuk sintetis, makmur tidak? Makmur. Iya, Kenapa? Setelah perkembangan teknologi dan negara ini berubah dari kerajaan menjadi satu kesatuan republik, didukung dengan fasilitas teknologi, petaninya tidak bisa makmur. Logika, logis ya? Iya. Kadang saya juga suka berpikir, Mas. Oke. Kalau ada nih petani hasil panennya itu bahkan katakan gagal, Iya. atau hasilnya tidak memuaskan. Padahal kan dirawat ya. Betul. Tapi kalau misalkan saya cek itu di hutan, di pegunungan, itu kan nggak ada yang ngerawat tapi subur gitu kan. Apa sebenarnya penyebabnya? Ya. Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akan mengulas lebih lanjut tentang terciptanya formula Mustika Tani ini. Nah, sekarang dasarnya dulu saya buka.